Israel panik. Perkara tumpahan minyak di laut, Israel sebut Iran sudah menjadi terorisme lingkungan. Insiden tumpahnya minyak dari kapal berbendera Libya yang berlayar dari Iran di lepas pantai Mediterania berbuntut panjang. Kini Israel menuduh Iran telah melakukan terorisme lingkungan. Menteri Perlindungan Lingkungan Israel Gila Gamliel melalui cuitannya di Twitter pada Rabu 3 Maret 2021 menuntut pertanggungjawaban Iran atas tumpahan minyak yang terjadi bulan lalu. Kapal bajak laut berbendera Libya yang berangkat dari Iran bertanggung jawab, Iran melancarkan terorisme dengan merusak lingkungan, ungkap Gamliel. Dikutip dari Arab News, badai besar yang terjadi bulan lalu menyebabkan bertonton aspal tumpah di sepanjang garis pantai Mediterania Israel. Tumpahan aspal dengan kadar minyak tinggi tersebut disebut telah menodai 160 km garis pantai Israel, dari perbatasannya dengan jalur Gaza hingga Lebanon. Kapal yang bertanggung jawab telah memasuki zona ekonomi eksklusif Israel dan dengan sengaja mencemari perairan, tuduh Gamliel. Baru-baru ini Israel bahkan menyatakan insiden tumpahan minyak tersebut sebagai salah satu bencana ekologis terburuk dalam sejarah. Saat ini kelompok relawan telah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membersihkan pantai. Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel juga masih terus melakukan penyelidikan terhadap sumber tumpahan. Minyak yang terbawa ke wilayah selatan Lebanon juga telah mencemari sejumlah pantai terbaik di negara itu. Kawasan tersebut termasuk cagar laut yang menjadi tempat bertelur penyu yang biasanya muncul di akhir tahun. Ketegangan antara Israel dan Iran semakin meningkat beberapa waktu belakangan. Bulan lalu, Iran melakukan serangan ke kapal milik Israel di Teluk Oman. Terkait kejadian tersebut, Iran membantah berperan dalam ledakan yang menghantam kapal MV Helios Rey. Serangan tersebut meninggalkan 2 lubang di sisinya tetapi tidak menimbulkan korban. Di sisi lain, imbas kapal Israel dihantam ledakan, Iran pantau gerak-gerik Zionis. Iran menyatakan sedang memantau gerak-gerik Israel di sekitar Teluk Oman setelah rezim Zionis menuduh Teheran berada di balik serangan ledakan terhadap kapal kargo, yaitu kapal kargo MV Helios Rey di wilayah tersebut. Kapal yang diserang itu milik pengusaha Israel. Teheran tidak mengizinkan invasi Israel dan memantau perilaku mereka di wilayah tersebut, kata juru bicara pemerintah Iran Ali Rabieh, seperti dikutip The Jerusalem Post pada Rabu 3 Maret 2021. Pernyataan Rabieh menjadi syarat bahwa Iran berusaha untuk mengamankan laut lepas yang menunjukkan potensi ancaman bagi kapal-kapal Israel. Dia tidak mengakui keterlibatan Iran dalam serangan terhadap MV Helios Rey, kapal kargo tujuan Singapura yang terkena ledakan di Teluk Oman selama akhir pekan lalu. Rabieh kemudian berfokus isu pada pertemuan potensial dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Menurutnya, sejak Amerika Serikat meninggalkan kesepakatan nuklir yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA 2015, Washington hanya akan menjadi tamu pada pertemuan semacam itu. Teheran mengisyaratkan menunda pembicaraan tentang keinginan Amerika Serikat masuk kembali dalam JCPOA 2015, kecuali Washington mencabut semua sanksinya terhadap Iran. Rabieh memuji apa yang dia katakan sebagai keberhasilan rezim Iran. Dalam 8 tahun terakhir, pemerintah telah menciptakan suasana politik dalam negeri yang tenang dan memperluas fasilitas aksi sosial masyarakat, serta memperkuat ekonomi sambil berusaha tumbuh dan juga berkembang, ujarnya. Kebijakan luar negeri terkait dengan kebijakan domestik karena Iran pada dasarnya adalah orang Clausewitz dalam cara operasinya. Artinya perang adalah perpanjangan dari pembuatan kebijakannya. Kami selalu percaya bahwa tujuan fundamental dari kebijakan luar negeri harus membantu mencapai tujuan ini, kata Rabieh. Keyakinan pada pemerintah ini telah menjadi cerminan pilihan masyarakat kami untuk menikmati hidup yang aman, sejahtera, dan juga sehat berdasarkan apa yang pantas mereka dapatkan.
Krisis nuklir itu palsu, katanya, yang menambahkan bahwa Iran telah mengupayakan kesepakatan pada 2015 untuk menghindari tekanan asing. Rezim Trump dengan ditipu oleh mereka yang melihat peristiwa dari hari-hari pertama pertemuan puncak Iran sebagai pukulan atas keinginan jahat mereka untuk rakyat Iran memilih jalan jahat yang pada akhirnya mengakibatkan isolasi Amerika Serikat, kata Rabieh. Dia mengkritik mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena memiliki perilaku tidak konvensional, irasional dan juga kejam yang membebani perekonomian rakyat Iran. Tapi dia tidak berhasil sedikit pun dalam mematahkan tulang punggung kemerdekaan dan juga ketahanan nasional kami yang muncul dari keinginan untuk menentukan nasib sebuah peradaban kuno. Rabieh mengatakan sejak rentetan tekanan maksimum terhadap Iran gagal, pemerintahan Biden harus kembali ke kesepakatan Iran. Seperti banyak negara lain, kami percaya bahwa tidak ada cara lain selain diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan saat ini, katanya. Tapi imbu dia, diplomasi tidak bisa dimulai tanpa niat baik dan juga kejujuran. Serang kapal Israel, pasukan komando Iran gunakan ranjau limpet. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyalahkan Iran atas ledakan di atas kapal milik Israel di Teluk Oman. Namun ia menghindari pertanyaan tentang apakah Israel akan membalas. Ini memang operasi Iran, itu jelas, kata Netanyahu kepada Kan Radio. Seperti dikutip dari The National pada Rabu 3 Maret 2021. Ditanya apakah Israel akan membalas, dia mengulangi pernyataan sebelumnya tentang tekadnya untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Kami menyerang Iran di seluruh wilayah, katanya. Kan mengatakan wawancara itu direkam pada Minggu malam sebelum Suriah menuduh Israel melakukan serangan rudal di Damaskus Selatan. Israel sebelumnya mengatakan pihaknya sering melakukan tindakan operasi militer terhadap kelompok-kelompok Iran atau penyerahan senjata di Suriah. Menteri Kabinet Keamanan Israel Yoav Gallant merupakan komando pasukan pertahanan Israel mengatakan kepada outlet berita Israel Ynet bahwa pasukan komando Iran melakukan serangan dengan menggunakan ranjau limpet atau ranjau anti kapal. Penggunaan ranjau limpet juga diberikan dalam penilaian oleh inspektur Israel yang memeriksa kapal di Dubai. Menteri Luar Negeri Israel Gabil Ashkenazi melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi pada hari Senin lalu. Selama pembicaraan bertukar pandangan tentang sejumlah masalah kepentingan bersama, serta pentingnya mendukung semua upaya yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan. Tweetnya terkait panggilan telepon itu. Kami setuju untuk mempertahankan saluran komunikasi langsung kami dan untuk lebih meningkatkan kerjasama, imbuhnya. Oman sendiri belum mengikuti jejak tetangganya di Teluk Oman dalam menormalkan hubungan dengan Israel. Kami sejauh ini puas dengan tingkat hubungan dan dialog kami saat ini yang melibatkan saluran komunikasi yang sesuai, kata Al-Busaidi 2 minggu lalu. Oman juga telah menjelaskan bahwa mereka ingin menjadi perantara kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat serta kesepakatan antara Israel dan juga negara Palestina.